kita sudah di dalam nih. Sekarang kita udah berhadapan dengan meja nih ya. Kita sudah mau siap-siap makan, tapi makanannya belum ada. Selama makanan belum ada, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Hari ini tetap saya masih ditemenin sama Jenny, ya Jenny ya. Nah, tidak lupa guru saya, Supusan. Nah, nanti kita juga akan menanyakan kepada Supusan berkaitan dengan vegetarian, dan yang teristimewa hari ini adalah tuan rumah yang mengundang kita, pemilik daripada restoran Vegetus ya, dengan Ko Ahwat. Iya, siap Ko Ahwat ya. Siap. Ntar saya mau nanya-nanya boleh ya? Siap. Jen, nanti kita kulitin Ko Ahwat nih. Kenapa dia mau bikin restoran vegetarian? Iya, Ya. mantap. So, saya mau nanya Ko Ahwat dulu boleh ya? Oke, saya dulu dong yang nanya. Kita kulik. Iya. Saya mau ngulik Ko Ahwat dulu. Kok, ini restoran dari tahun berapa kok? 2011. 2011 berarti udah 9 tahun ya? Iya, jalan. Oh, itu kenapa sih mau bikin restoran vegetarian? Orang sekarang banyak restoran seafood, restoran ayam bakar, kok bikinnya restoran vegetarian? Oh, vegetarian tuh kalau menurut saya ya, secara bisnis itu lebih prospeknya ada. Soalnya masih dikit yang buka restoran vegetarian ya. Kebetulan saya juga menguasai bidang ini. Oh, jadi Ko Ahwat ini sebenarnya vegetarian nggak sih sebenarnya? Saya vegetarian baru 2 tahun ini. 2 tahun ini vegetarian, berarti sebelumnya Jen belum pernah vegetarian. Belum. Tapi udah Jangan coba-coba buka salah, tugas saya tuh restoran VG. ciptakan dari non VG ke VG. Dari non VG Ke VG. ke VG. Jadi Berarti ada pengalaman ya? jadi memang dari saya hobi, sebelumnya saya hobi makan. Jadi saya makanan dari Makan. dari non Hobi VG makan. saya rubah ke VG, biasanya kayak babi panggang. Saya rubah ke VG rasa-rasanya. Bentuknya babi panggang. Ya hampir mirip sih. Hampir mirip. Ya, Rasanya sih 70% mirip lah. Mungkin bisa Su tambahkan karena juga Su sudah beberapa kali makan di restoran ini ya. Su pelanggan juga rupanya. Di sini ada salah satu ya menu khusus ya, menu favorit yaitu babi panggang. Jen udah pernah makan babi panggang belum? Pernah. Yang asli? Saya yang asli pernah juga. Pernah juga. Pernah juga. Oh, berarti dia bukan VG. Kalau saya VG babi. Oh, pernah makan yang asli pernah? Pernah. Kalau yang VG babi, babi VG pernah juga. Pernah, saya langganan di sini juga. Termasuk langganan. Ini pelanggan juga. Orang sendiri juga. Kok prospeknya bagus nggak sih jadi bisnis vegetarian ini? Kalau menurut saya sih bagus. Bagus ya. Tapi sekarang kan vegetarian bukan untuk agama ya. Oh ya. Sekarang kan untuk kesehatan yang paling penting. Gaya hidup. Gaya hidup sekarang lagi tren. Jadi bukan hanya, kan biasanya yang vegetarian ya Su yang beragama Buddha ya, khususnya aliran Mahayana kayak Su nih vegetarian. Tapi sekarang bukan cuma Buddhis Mahayana juga ya. Udah ngetren kali ya. Sekarang kesehatan banyak sih non Buddhis kesini makan banyak. Jadi mungkin ikutin tren kehidupan kali ya. Terus ini restoran kan saya kan orang Tangerang nih. Kok di Tangerang itu di Gading Serpong ya kalau nggak salah. Itu ada restoran Vegetus juga. Ada. Itu cabang punya kita. Ko Ahwat juga? Iya, cabang kita. Cabang atau franchise? Cabang. Oh, udah punya berapa cabang? 2. Oh, dari sini Satu. Oke. Luar biasa. Ini bisnis vegetarian udah buka 2 cabang dalam tempo 9 tahun ya? Iya. Oh, itu cabang yang itu tahun berapa dia Itu buka? udah jalan 3 tahun. 3 tahun ya? Oh. Maka So, saya bilang pesta itu prospeknya bagus. prospeknya bagus. Kalau Ko Ahwat kan dari segi bisnisnya ya. Ya, kalau dari segi Buddhisnya dalam agama Buddha tradisi Mahayana, pemirsa ya, bahwa vegetarian itu juga merupakan sesuatu yang wajib ya. Mungkin Jenny tahu ya bahwa di Mahayana itu adalah satu kewajiban, apalagi sebagai seorang biksu Mahayana. Nah, Su kan juga bervegetarian tentunya. Nah, selama ini apa sih yang pernah Su rasakan dan amati selama menjadi vegan, selama menjadi biksu? Oke, jadi vegetarian ini adalah suatu keharusan bagi kita sebagai seorang biksu yang telah mengambil namanya Santantace. Jadi Santantace itu udah mengambil sila Sramanera sila, kemudian yang kedua biksu sila, dan
Yang ketiga nih yang paling penting adalah bodhisattva sila. Jadi prinsip dasar dari seorang bodhisattva sila itu mempunyai tujuan menolong semua makhluk tanpa kecuali. Jadi yang mempunyai kehidupan itu mereka berhak untuk hidup juga. Jadi kita yang mempunyai satu tekad welas asih yang besar itu harus menjalankan kehidupan bervegetarian. Karena Buddha bilang gini, di dalam salah satu sutra Buddha berkata bahwa semua makhluk pada hakikatnya adalah ayah ibu kita di masa lalu dan calon-calon Buddha di masa yang akan datang. Jadi kalau kita makan yang non-veg atau istilahnya daging, bagaimana kita bisa memakan ayah ibu kita, memakan calon-calon Buddha di masa yang akan datang? Jadi suatu keharusan di dalam Mahayana bahwa kita harus menjalani prinsip hidup bervegetarian. Tapi itu khusus untuk para biksu. Tetapi dalam korelasinya dengan umat rumah tangga itu tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Kita nggak wajib deh. Kita nggak wajib. Kita nggak wajib. Jadi Agak ngeri juga nih bahasanya. Agak serem. Iya agak serem nih, waduh. Tapi nggak apa-apa. So, jadi kalau umat awam nggak wajib ya. Nah, tetapi Buddha lebih lanjut menjelaskan bahwa umat rumah tangga itu masih boleh mengkonsumsi daging, tetapi ada syaratnya. Jadi dinamakan sebagai 3 daging suci. Apa itu? Nah, 3 daging suci itu adalah tidak mengetahui, kedua tidak mendengarkan, dan ketiga adalah tidak menyuruh secara langsung terjadinya pembunuhan dari binatang tersebut. Contohnya adalah gini, kalau kita ingin mengkonsumsi makan atau mengkonsumsi daging sapi, maka kita tidak boleh tahu waktu terjadinya pembunuhan, tidak mendengar terjadinya pembunuhan, dan juga tidak mengetahui, dalam arti kata tidak menyuruh orang untuk melakukan pembunuhan. Nah, itu yang dinamakan sebagai daging suci dan itu boleh dikonsumsi. Oh, jadi masih boleh itu Jen, kalau kita makan daging, walaupun nggak vegetarian kita boleh makan daging, tapi tidak boleh melanggar yang 3 hal tadi ya. Iya, Tidak betul sekali. mengetahui, tidak melihat dan tidak mendengar bahwa binatang itu disembelih gitu untuk makan kita ya. Jen, mungkin ini ada yang penasaran ya sama Wahwat nih mengenai bisnismen Iya. restoran vegetarian. Boleh Jen, coba tanya Jen. Iya itu biasanya kan kalau orang kalau dari segi bisnis itu kalau buka restoran tuh biasanya kan maksudnya kayak mikirin sisi bisnisnya juga, terus ada pengalamannya juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman ini di makanan vegetarian, mungkin ada pengalaman sebelumnya? Pengalaman sih mungkin kalau bisnis sih memang bagus ya. Kalau masalah pengalaman tentang vegetarian tuh, soalnya saya mungkin dari keluarga juga. Soalnya kan saya kena vegetarian dari tahun 87. Masih di restoran lama yang 87 lah saya kena vegetarian. Jadi mungkin saya jarang membunuh, jarang kata disuruh membunuh itu saya jarang sekali. Oh, siap. Saya belum pernah tuh potong ayam, ikan hidup saya belum pernah. Oh, Ini sekarang belum pernah. Mungkin di sana yang buat saya tuh cenderung ke makanan vegetarian. Kedua mungkin dari keluarga ya. Dulu kan saya punya bibi memang vegetarian. Jadi mungkin kita nggak kenal namanya daging kan jarang. Istri lebih dulu vegan ya. Istri saya udah vegetarian 10 tahun. Dasarnya karena kesehatan atau agama? Kesehatan. Kesehatan. Tapi sorry kok, boleh nanya ya. Buddhis, Buddhis. sekeluarga. Keluarga. Oh, oke. Buddhis asli. Oke, dilanjut loh. Nah itu. Jadi, Jadi mungkin kalau istri udah 10 tahun vegetarian. Kalau saya baru 2 tahun. Full vegetarian. Jadi tapi kalau bicara kehidupan dalam setahun ya mungkin 11 tahun saya vegetarian. 11 bulan vegetarian. Dalam setahun ya. Oh. Masa jarang makan daging juga sih, nggak gitu suka. Nah, mungkin bisa Sul tambahkan di sini sebetulnya Buddha juga menganjurkan ya bagi umat rumah tangga itu minimal, terutama di Mahayana. Kenapa? Di Mahayana khususnya orang Chinese itu lebih populer
Jadi setiap ceit dan cabgo ya itu biasanya mereka melakukan dalam 1 bulan, ada yang bisa 2 kali ceit cabgo, tapi juga bisa liu caize, artinya 1 bulan itu melaksanakan kehidupan bervegetarian selama 6 kali. Jadi sebetulnya itu udah tertulis dan tertuang di dalam salah satu sutra namanya Sutra Baisaja Guru. So, katanya kalau vegetarian juga ada pantangan lain selain daripada makan daging murni, juga nggak boleh makan telur, Nah, mungkin kangkung atau apa bawang. Nah, gitu. ini bagus sekali, sangat menarik. Perlu juga Itu kenapa, informasikan. ya? Jadi gini, vegetarian itu ada 2 versi. Satu yang dinamakan vegan. Jadi vegan itu benar-benar tidak mengkonsumsi daging, ikan atau yang bernyawa, juga termasuk produk-produknya. Ya, olahannya. Seperti keju, telur, Susu. susu. Nah, itu benar-benar tidak dimakan. Oke. Jadi itu murni. Tapi yang kedua adalah semi vegetarian. Jadi yang semi vegetarian itu seperti telur, susu, keju dan produk-produk dari daging dan sebagainya. Bukan daging ya, Hewani ya? dari hewani. Itu masih bisa dikonsumsi atau boleh dikonsumsi. Tapi sebetulnya seseorang yang melatih dirinya itu semestinya sudah harus bisa bervegetarian. Tujuan utamanya apa? Yaitu melatih kita punya welas asih, melatih kita punya cinta kasih. Kalau orang yang sudah bertekad seperti Suhu ya untuk menolong semua makhluk, itu seperti suatu kontradiksi. Kenapa saya bilang begitu? Karena tekad utamanya untuk menolong semua makhluk, tetapi bagaimana apabila semua daging makhluk ada di perut kita? Jadi kuburan. Jadi kuburan bagi mereka. Jadi suatu kontradiktif apabila kita sudah bertekad untuk demikian, tetapi tidak sesuai dengan dharma. Terus yang tadi bilang bawang katanya nggak boleh, itu gimana ya? Benar Nah, nggak? sebetulnya ada 5 jenis bawang. Jadi bawang putih, bawang bombay, bawang merah, daun kucai, dan satu lagi adalah daun bawang. Sebetulnya ini di dalam Buddhisme atau sisi dari ajaran Buddha, bawang ini adalah harus kita hindari. Iya. Pertama, kenapa? Ya. Kita hidup sudah vegetarian. Jadi fungsi dari bawang itu sendiri adalah untuk menetralisir kandungan lemak yang ada di hewani, lemak hewani, bukan lemak nabati. Jadi itu akan mengikis kita punya usus sebetulnya. Nah, itu dari sisi kedokterannya. Yang kedua adalah dari sisi spiritualnya. Bawang itu menimbulkan nafsu. Jadi semakin kita banyak mengkonsumsi bawang-bawang tersebut, maka secara biologis nafsu kita akan menjadi meningkat. Makanya biksu itu pantang juga makan bawang. Makan bawang. Dan satu hal lagi, itu. nah di Buddhis itu ada, karena seperti Anda tahu ya, Buddhis itu mengenal 10 jenis alam. Alam Buddha, Bodhisattva, Paceka Buddha, Arahat, Dewa, Asura, manusia, kemudian binatang, setan kelaparan, dan alam neraka. Di alam setan kelaparan ini atau setan gentayangan, ada satu jenis makhluk setan gentayangan ya, yang suka mencium bawang-bawang. Jadi kalau kita sering makan itu secara tidak langsung, mereka kan suka dengan aroma bawang yang kita miliki. Jadi secara tidak langsung jadi mungkin berimbas pada sisi spiritual kita agak berkurang. Kok kalau di restoran Vegetus ini itunya ada bawang-bawang? Enggak ada. Olahan. Bawang sini vegan. Oh, vegan. Nggak ada bawang juga. Enggak ada bawang, enggak ada telur, semua enggak ada. Jadi untuk seorang biksu aman ya? Sangat aman. Aman. Terus ngomong-ngomong ya, itu arti Vegetus apa ya? Itu gembira. Oh, Jadi gembira terus. gembira terus. Restoran yang bikin Bahagia. gembira terus gitu ya. Tidak pembunuhan, kan gembira. Oh,
tidak tersisa di sini, semua nggak ada di gunung, nggak ada yang menderita kan, di gembira semua, Nggak ada yang menderita ya. di gembira. Oh, benar. Oh, keren. Ini filosofis ya. Iya, bagus. Filosofis Di banget ya. gembira. Kamu vegan nggak? Vegetarian nggak? Yang tadi saya bilang kecap kok. Saya vegetarian enggak, cuman saya itu mengurangi makan daging. Karena kesehatan apa agama nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Ini boleh serta ini juga termasuk salah satu pengikut suhu, pengikut yang sudah lumayan lama juga. Jadi Ini umat ya. umat betul, Umat ya. betul. Suka pelihara suhu ya. Iya. Oh, suka vegetarian ya. Iya. Oke. Saya nggak order makanan sih kalau misalnya makan dengan keluarga atau teman, jadi mereka aja yang order gitu. Oh, jadi sebisa mungkin mengurangi. Saya mengurangi. Oh, tapi sesekali malah murni vegetarian ke vegetus. Iya, sering sih. Oh, sering. Sering. Oh, boleh dikasih diskonnya. Tapi secara ini, Tapi ini 10%, Gini. saya 15%. tapi Cong Iya. terus terang, saya nggak berani sering-sering kesini ke. Kenapa tuh? Soalnya nggak mau dibayar. Oh, jadi kalau Jenny 10%, saya 15%, Suhu 100%. Kalau begitu saya sering-sering datang ke sini bersama dengan Suhu. Tapi emang ada diskon-diskon khusus nggak kok kalau ini? Ada, memang program Ada kita ya? kalau satu meja itu susu semua ya, Ah, kita nggak pernah nagih, kenapa? memang free. Kenapa? Memang tujuan kita begitu. Karena Itu kesempatan yang jarang ada. Mau tak semua kan jarang, susah. oh malah Suhu datang ke sini mau makan di sini gitu ya. Ya Itu kan kalau memang kalau berkah ya. berkah. Memang beberapa meja kita pasti free, Pokoknya nggak rugi lah ya. nggak rugi, Malah dapat untung ya. nggak bakal rugi, Secara mental Iya. batin merasa untung ya. nyaman gitu. Wes luar biasa. tapi ini Cong. Ya, bagi Koafat bermanfaat. Bagi Ya, mereka Tapi bagi beban. saya beban. Luar biasa pemirsa. Suhusan walaupun udah dikasih gratis aja sebagai seorang suhu masih beban ya. Luar biasa ya Jen ya. Iya. Ini suhu namanya tahu diri. Tapi dari sini ada satu kata-kata menarik. Kenapa? Ya. Bagi saya ada salah satu beban. Nah, Karena ada di dalam Buddhis mengandung satu filosofi yang sangat dalam. Dalam bahasa Mandarin adalah secu ili ni ta ru si mi san jing sen pu liao to pi mau tai jiao huan. Satu butir nasi yang dinanakan oleh umat, kalau kehidupan sekarang saya tidak mencapai tingkat-tingkat kesucian, waduh. karena apa? Jasa pahala mereka walaupun satu butir nasi itu bagaikan pahala sebesar Gunung Semeru. Wow. Jadi kalau tahun ini atau kehidupan sekarang tidak mencapai tingkatan kesucian, maka kehidupan yang akan datang, bahkan ini kulit, tulang, jeroan dan sebagainya harus bayar. Oh. Tidak ada yang gratis. Jadi itulah yang menjadi beban suhu ya sebenarnya. Ya betul, Bukan beban makanya. sih tapi Nah udah makanya menjadi ini kewajiban ya. kewajiban. Jadi adalah suatu kombinasi yang bagus di mana umat itu wajib berdana kepada para bisu sangha. Nah, tetapi bisu sangha juga harus bagaimana cara membalasnya? Yaitu dengan kembali lagi membabarkan dharma. Supaya banyak makhluk yang tercerahkan. Nah, itu sebagai bentuk salah satu balas budi daripada umat yang telah Betul. berdana kepada Membabarkan dharma termasuk hari ini Kohwat. Jadi hari ini kita punya YouTube channel Ya. namanya Suhu Pusan Official. Official, di mana YouTube channel ini adalah bertujuan untuk memberikan dharma kepada masyarakat melalui metode media sosial yang sekarang lagi booming lah ya, sekarang kayak gitu. Jadi apa yang Suhu lakukan itu adalah pada hari ini juga adalah untuk memberikan inspirasi dharma kepada umat yang menonton YouTube kami. Makanya di like, subscribe ya, dan komen kalau perlu ya. Jadi seperti itu. Kok masih ada waktu nih? Kita masih nunggu ya Jen ya? Iya. Kayaknya masih lagi Iya. gongseng-gongseng, masih masak-masak. Lagi Ya, Pak Ahwat ya? Siap. Kok itu Pak Ahwat sendiri bisa masak nggak sih? Saya malah chefnya. Wow. Jadi bukan cuma pengusahanya, tetapi juga ada malah chefnya. Iya, itu saya yang menciptakan menu semua. boleh nanya nggak kira-kira? Oh, Tapi semua mungkin rahasia ya. Sebelum kayaknya mau ngulik menu terbaru. Oke,
yang setahu saya kan di sini ada beberapa yang jadi menu favorit. Oh. Satu adalah yang sering terkenal bebek asap, Iya. kedua adalah babi panggang. Iya. Nah, selain kedua menu itu, apa yang menjadi favorit di tempat ini sih? Ada sapu tahu, ayam bakar, ya, ikan bakar juga. Masih banyak lah. Soalnya saya punya ini Chinese food Oriental. Jadi modern kali ya, vegetarian modern ya. Dimana ada ikan, ayam, udang. Kalau dimasak rasanya hampir nggak jauh dari yang asli ya. Masih bisa diterima oleh orang yang non vegetarian. Jadi Ko Ahmad juga suka menciptakan Menu. varian menu. Iya. Oh ya? Saya sedikit dari semua rasanya. Makanya kan saya bilang dulu saya hobi makan. Saya dari yang non vegetarian saya rubah ke vegetarian. Dirubah ke vegetarian. Bisa makan semua makanan yang kira-kira saya unik saya makan. Menu yang paling susah apa sih biasanya, Pak? Pertama bikin babi panggang, Babi panggang, bumbunya. bumbunya. Saya habis banyak modal, banyak habisannya. Waktu eksperimen awal. Buang banyak sampai jadi. Banyak sekali. Oh, jadi kalau eksperimen itu dicoba-coba, kalau nggak enak ya buang pasti Buang. ya. Oh. Soalnya kita nggak pakai bawang, nggak pakai telur. Itu yang susah. Oke, jadi kalau yang aslinya itu ya harus Pasti pakai itu. gampang, kita nggak pakai bawang, pakai telur. Jadi memang mesti cipta rasanya tuh pelan-pelan. Cara bakarnya mesti jelas. Beda ya. Beda. Jadi bisa masak? Saya nggak bisa masak. Ini bisa makan. Bisa. Makan bener. Mau belajar masak? Mau belajar masak ya. Boleh? Buka kursus Masak. masak vegetarian. Ini punya plan juga kan? Ngobrol-ngobrol dapat ide nih. Iya, soal bisnisnya begitu, pembisnis. Bikin kursus masak Vegetarian. vegetarian. Ini unik juga ya. Iya. Jarang-jarang ya ngadain kursus masak vegetarian ya. Tapi sebetulnya di Jakarta ini sudah ada beberapa Ada beberapa. yang Ya, buka kelas mengenai bagaimana sih cara masak menu-menu vegetarian yang ya cukup lumayan oke lah gitu loh. Berarti Jenny kalau ada kursus Iya. masak mau ikut ya? Bisa masak. Seorang perempuan kan? Bisa berapa tuh masak ya? Iya. Wajib tuh wajib ya. Wajib. Wajib ya. Oke lah, Su, Pak Ahmad, Siap. kayaknya aromanya udah mulai Mencium ya. mencium ini. Oke pemirsa, jangan udah nih. Kita kan sekarang lagi masih COVID nih, jadi mesti apa namanya harus Prokes itu ya. prokes gitu ya. Di sini nerapin prokes ya. Pasti. Woi, mantap. Oke, pemirsa, sebelum kita menyantap hidangan vegetarian hari ini, karena hari ini kita juga ada biasa Kita sebelum makan doa dulu ya. Doa dulu ya. Ya, Oke. tentunya sesuai dengan tradisi Mahayana. Siap, Su. Oke, kita Ya. mulai dulu ya sebelum makan. Beranjali, Gong Yang Ko, Gong Yang Fa, Gong Yang Sen, Gong Yang Kuan Sing Pusa, Amitabha, Namo Satonan Samyo Sanputo, Cicanan Tan Zeta, Om Jali Juli Chunti Sa Boho, 所谓不是则必获其离，若为了不是后必得安乐，供养一起当愿众生，所作皆办，记住佛法。Om Jali Juli Chunti Sapoho, Om Jali Juli Chunti Sapoho, Om Jali Juli Chunti Sapoho. Amitabha. Amin. Su, silakan makan saya. Oke, kok sebelum kita mulai makan, boleh nggak kamu dijelaskan tentang menu ini kok? Boleh. Nah ini gulai ikan ya. Kalau ini apa nih kok? Ini bebek asap. Bebek asap ya? Itu terbuat dari kembang tahu. Oh, kembang tahu. Nah. Dibungkus jamur. Dibungkus jamur ya. Dikukus, digoreng, dibakar. Oh. Berarti masaknya perlu teknik ya? Wah, prosesnya teknik lama. tinggi. Dari awalnya masih butuh waktu berapa jam? Kukusnya ini 3 jam. Fokusnya 3 jam? Itu kan dari jamur mesti kukus lama bisa lengket ya. Kalau nggak- Prosesnya itu. Iya.
Nah, ternyata dari sini kita bisa belajar nih, Coy. Mau makan Jadi aja untuk bisa apa namanya? menikmati hidangan istimewa ini Keluar tuh ya. butuh Butuh proses, proses yang panjang. yang panjang. Makanya gini, di dalam Buddhis itu kalau kita makan, kamu kan pernah ikut pabaja. Iya. Makanya Saya kalau pernah makan baca. Gua pernah ikut juga. Masuk. Nah, Iya. kalau makan harus habis. Tidak boleh ada yang disiksakan. Iya. Terus Nah. makan masih diem-diem lagi. Kan ada satu pepatah mengatakan satu butir nasi sejuta keringat petani. Ini tadi Bebek asap, bebek asap. bebek asap. Ini gulai ikan. Ini gulai gulai ikan. ikan. Ini dari Dari kedelai. kedelai. Kedelai yang Kedelai juga. digiling dibentuk sama itu rumput laut namanya apa? Rumput laut. Nah. Ya. Kalau aslinya ini ikan berarti ya? Ikan. Ikan ya. Rasanya sih Jadi- boleh makan ya, ambil mirip ikan lah. Yang tenggiri. Jadi boleh kalau ini kita sambil cerita ya. Iya. Dulu ketika tahun 1996 itu pertama kali saya Sambil. jadi Iya. jadi seorang samanera ya. Itu untuk mencari bahan seperti ini sangat sulit sekali. Adanya cuma apa dulu itu tempe, tahu. Belum Yes. ada modal seperti Memang ini. tahun saya tuh hand kenal confection. vegetarian 87 ya. 87 tuh mana ada namanya ham nggak ada, udang semua dari tangan bikin dari gluten. Cuma sekarang udah Ya, ada dari tangan masuk, ada udang, rasa udang. Tahun 87-an nggak ada namanya itu ham, nggak ada. Yang ada gluten. Jadi ini Dari gluten free. tepung-tepung. Ini nggak ada gluten sama sekali. Oh, Jadi- Wah, ini sehat banget nih kita Nggak berarti. ada gluten. Kalau tahun 80-an rata-rata makanan vegetarian itu banyak gluten. Itu diolah untuk mirip dengan daging. Tetapi justru itu yang kurang sehat kalau karena terbuat dari tepung-tepung dari gandum seperti itu. Itu kan karena kita tahu dulu kan saya bayang ngerti. Jadi namanya juga dalam hal vegetarian seperti ini juga perlu proses yang dari tadinya sangat simpel. Artinya vegetarian tidak pada waktu itu belum sepopuler sampai sekarang ini ya. Jadi sekarang sudah banyak menu yang lebih sehat, tetapi dari segi rasa sangat-sangat mirip. Mirip ya. Iya sekarang udah makin ngetren. Unik ya, unik ya. tambah sehat ya sekarang ya. Vegetarian sekarang udah tambah enak, Iya. tambah sehat ya. Kalau sehat itu pola hidup kali ya. Sehat ke pola hidup. Ini ya makan sayuran pasti sehat lah. Jadi sekarang hampir murni VG dong. Saya VG. Udah murni. Murni VG. 2 tahun jalan. Wah, luar Hebat biasa. loh. Hebat. So makanan favorit saya non daging itu ya sop kambing. Waduh, bahaya. Saya paling suka makan tuh. Sekarang VG masih hilang semua. Tapi udah bikin Menu yang VG. ada saya bikin. Ada ya? Ada menu sop kambing. Kayaknya besok kayak Kita kesini masih coba lagi ya. Udah bikin menunya tuh. Udah bikin. Itu racik sendiri. Sendiri. Wih, luar biasa. Yuk, saya makan ya. Pemirsa Saya makan. sambil makan. Makan. Kita makan ya. Jadi suhu kalau di wihara juga saya PG lah. Ya, di barat juga sayuran saja. Terus saya sebagian besar juga bahan bakunya yang vegetarian juga sering beli di sini. Makanya saya suka nggak enak kalau beli di sini. Jadi langganan ya sudah. Ya ternyata zaman sekarang itu semakin banyak orang yang vegetarian. Jadi dalam arti kata menjadi seorang vegetarian itu bukan karena agama. Jadi orang sudah tahu tentang arti kesehatan. Sekarang vegetarian gampang. Di mana banyak kita ya. Sudah populer. Udah gampang. Kok ini bisa online ya? Online bisa. Bisa pesan online ya? Ada Gojek, Ya. ada GrabFood. Tapi kalau saya tinggal di Tangerang kan saya pesannya yang di Gading Serpong. Iya. Kalau ini kan jauhan. Bukan jauh, jauh banget. Coba. Oke lah, so Mungkin Pak Awad ya sama Jenny, saya rasa kita mau makan. Kita akhiri saja obrolan kita pada hari ini. Terima kasih sama Pak Awad yang udah ngundang Makasih, kita, ya kan. So, makasih juga udah memberikan inspirasi. Jenny udah mau nemenin kita juga, ya. Thank you semuanya. Pemirsa, demikian obrolan kita dalam program
bosan alias obrolan santai bersama Suhu Pusan. Ya, kita lanjut makan. Terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Sampai jumpa. Namo Udah. Ame Toto. Toto.